Biasanya kalau di kerjaan biasanya DOB sih. Terus ada juga place of birth. Nah, biasanya disingkat jadi OB. Nah, terus string names, integer umur, string gender, string hobi, date of birth, place of birth. Terus satu lagi adalah string name. Udah gini dulu deh. Nah, ya kan, jadi kan kita punya identity yang mendasar gitu ya dari manusia gitu kan. Seorang manusia pasti punya nama ya kan, punya umur, punya gender, punya hobi ya kan. Kalau nggak punya hobi berarti hidupnya gimana ya maksudnya kan. Gitu ya. Terus punya date of birth ya kan, punya place of birth gitu. Jadi punya apa ya namanya? Identity tersendiri gitu yang menjadi template gitu. Ya kan? Kayak gini dulu nih. Nah, terus kita publikin jadi public ini. Oke, nah ini tuh kalau misalkan kita melakukan inisiasi, nanti si objek Ananda tuh masih kosong gitu ya. Nanti name-nya masih 0, umurnya masih 0, gendernya masih 0, hobinya masih 0, date of birth-nya belum di-set gitu ya. Karena kan ini baru template, belum kita masukin ke objek Ananda, karena kan ini milik kelasnya ini gitu. Nah, cara untuk nge-set nama, umur, gender, hobi, dan date of birth, place of birth, nah caranya tuh adalah kita langsung panggil dengan cara memanggil propertinya, kayak dari si objeknya ini. Gitu. Ini Ananda dot, nah kayak gini nih. Di sini ada banyak ya, kan sama ya. Kita udah deklarasiin 6 ya. Berarti ada name, ada umur, ada gender, ada hobi, dan lain-lain gitu. Berarti di sini ada 6, ada umur, place of birth, hobi, name, gender, date of birth, kayak gini. Nah, yang pertama adalah saya pengen ngeset lebih dahulu sebuah nama gitu ya. Nama saya adalah Ananda Dana Pratama. Nah, kayak gini nih. Tuh. Nah, nanti si value Ananda Pratama tuh bakalan melekat dalam objek si Ananda ini gitu. Jadi, objek Ananda tuh pasti punya nama, punya value name-nya tuh adalah Ananda Dana Pratama gitu. Biar seragamin ya Indonesia. Nah, terus kalau misalkan ada perubahan variabel gini, nanti dia bakalan warna merah kayak gini. Dia nggak akan resolve name-nya. Caranya ya kita ganti di sini gitu. Ananda Pratama. Terus selanjutnya ada umur gini. Kita set umur objek Ananda tuh ya umur saya misalkan berapa ya, 17 tahun gitu. Terus gender ya kan, kita set juga gendernya adalah laki-laki kayak gini, laki. Saya terlalu malas untuk tulis laki-laki 2 kali. Terus ada juga hobi ya, hobi saya adalah belajar. Paling rajin tuh. Terus kita juga bisa set date of birth si Ananda ini ya. Date of birth Ananda ini misalkan kita setnya 12/12/2012 ya. Nah, terus place of birth-nya kita set juga. Itu Bandung gitu misalkan. Nah, jadi kita punya objek Ananda yang dimana identity-nya udah kita set ya kan. Nah, ada identity nih. Ada nama unik-uniknya gitu. Identity itu state-nya, kita punya state. Ini atribut-atributnya sebenarnya. Itu ada atribut nama. Jadi si kelas manusia itu punya atribut-atribut ya kan, nama, umur, gender, dan udah kita set value-nya gitu. Itu ini nama uniknya Ananda kayak gini. Gitu. Nah, untuk membuktikan kita bisa panggil lagi nih. Ini kan udah set Ananda nih. Nah, misalkan kita print di sini misalkan system out.println gitu ya. Misalkan kita cek nih nama saya. Kalau misalkan kita ngeprintnya kayak gini, dia outputnya sama kayak waktu itu sih. Yang kayak array. Dia bentukannya kayak gini nih. Dalam bentuk sebuah kelas kayak gini nih. Nah, biasanya ada ininya sih, ada metodenya. Cuman biar ini ya. Misalkan kita pengen cek dulu ya name-nya dulu. Namanya dulu. Nah, nanti si nama saya itu kalau kita print out dia masih 0 ya kan. Nah, masih 0 karena kita belum set ya kan. Kita nge-printnya sebelum kita set kayak gini. Nah, terus nanti kan udah di set-set ya kan, kayak misalkan nama, umur, gender, ataupun bisa kita print out di sini. Nanti si namanya tuh udah jadi Ananda Pratama gitu. Gitu.
Nah, jadi itu udah ada value-nya gitu. Ini kita print sebelum di-assign gitu ya. Print sesudah di-assign, nah kayak gini. Assign proses assign. Ini juga berlaku untuk yang lainnya gitu ya, untuk atribut-atributnya kayak umur, gender, hobi, date of birth, sama place of birth. Nah, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang ini? Tentang sebuah objek dan kelas? Aman? Ketik satu kalau aman. Aman ya? Aman, oke ya. Masih bisa ngikuti. Sebenarnya OP tuh masih bisa kemasuk akal. Yang regex kemarin sih emang materinya nggak masuk akal sih. Kalau orang awam pasti ngeliat, tadi saya Kak. Iya, kalau orang awam pasti ngelihatnya apaan sih gitu ya, kayak bahasa alien gitu ya. Cuman sebagai programmer mau nggak mau kita harus belajar sih. Tapi secara bertahap aja, oke? Kalau misalkan kalau misalkan di kerjaan nggak ngerti regex, minta tolong aja ke senior, nggak masalah kok. Daripada kerjaannya stuck ya kan. Oke, ya. Jadi kita udah ngeset ya di kelas manusia ini atribut-atributnya ya, atribut-atribut dasar kayak nama, umur, gender, hobi, date of birth. Nah, sampai kapankah kita bisa ngeset atribut? Nah, sebenarnya kita bisa set sebanyak mungkin sih sebenarnya yang mempresentasikan, yang mengidentikan si manusia ini gitu sebenarnya. Mungkin kayak yang lain-lain ya, kayak misalkan dia udah nikah atau belum, terus dia punya KTP enggak, terus ada ID card number enggak gitu kan. Apakah udah 17 umur enggak, udah legal belum, kayak gitu ya. Terus ya gitu kan. Nah, terus selanjutnya adalah kita juga ada bisa ngeset sebuah perilaku ya kan. Nah, manusia kan punya perilaku-perilaku ya. Selain dia punya identitas, dia juga punya perilaku ya manusia tuh. Kayak misalkan dia bisa bekerja, dia bisa berlari, berjalan, main ya kan. Banyak ya kan perilaku-perilaku manusia gitu ya. Kayak ibadah kayak gitu kan banyak ya. Itu kan sebuah behavior atau perilaku gitu. Nah, kita juga bisa ngeset selain di kelas main ini, kita juga bisa ngeset metode baru si manusia ini gitu, di manusia ini gitu. Nah, kayak misalkan ya di mana mempresentasikan sebuah proses untuk si manusia ini gitu. Contohnya adalah kita bikin metode untuk print out kegiatan manusia gitu. Contohnya adalah makan gitu ya, misalkan makan. Big void makan kayak gini. Terus nanti dalam prosesnya itu adalah kita ngeprint gitu ya. Kayak misalkan .out.println makan, lagi makan gitu ya misalkan. Nah, kayak gini misalkan. Nah, kita udah punya satu metode di mana seorang manusia itu makan gitu. Nah, kenapa nggak pakai statik? Karena si makan ini, metode ini tuh dia kepunyaan si objek, bukan punya kelas. Jadi kalau misalkan ketik manusia gini, kalau kita dotin, nah dia nggak punya metode sini, dia nggak akan muncul. Karena dia nggak set statik. Karena dia kepunyaan objek. Nah, kalau misalkan kita bikin baru, public static, misalkan kita set statik ya, misalkan makannya, statik ini. Nah, kayak gini. Cuman jadinya kelasnya jadi statik sih. Oh ya nggak masalah. Nanti dia muncul nih makan kayak gini. Cuman kelasnya jadinya statik gitu. Nah, enggak sih benar kayak gini tuh gitu. Jadi muncul. Cuman ya si Ananda ini dia nggak muncul. Nah, pas di Ananda dia nggak muncul nih metode makannya. Kalau misalkan kita hapus makannya, statiknya, dia muncul nih di objek. Nah, kayak gini nih. Gitu ya, perbedaan statik metode sama statik statik sama non statik gitu. Nah, itu juga berlaku untuk si ini juga. Gitu. Biasanya kalau statik kita bikin buat ininya sih, buat apa namanya? Kayak buat konstan gitu ya, manusia-manusia gitu. Makan. Nah, ini jadi nggak ada nih. Tapi kalau misalkan kita bikin dua, ini bisa nggak ya? Kayak dua sama gitu tapi statik ini. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Harus namanya yang beda berarti kita hapus ya ini. Kayak
Berarti udah ngerti ya konsep statik sama non statik, teman-teman? Punyaannya udah ngerti ya? Kalau nggak ngerti, ngomong aja, soalnya ini jadi ini sih, jadi oke, nanti saya jawab ya nih. Oh, ini Mas Dori ya ini. Kayak gimana Mas Ya. Dori yang ini ya pertanyaannya? Iya, yang di kolom itu, Kak. Jadi ini aku Oh, tadi udah nyoba ngetik kok nggak keluar kelas-kelasnya secara otomatis ya, Kak ya. Itu klik ketik. saya coba tak cek dari atas dulu, Kak ya. Bentar ya, Mas. Bentar Oke, ya. oke. Boleh. Takutnya ada yang miss gitu di codingannya. Boleh, boleh. Yang kedua ini udah bener. Yang manusia Nama juga kelasnya bener. nama Apa? kelasnya manusia. Nama kelasnya manusia. Public class-nya maksudnya. Ya, ininya kelas yang ini udah namanya manusia. Bener Iya kan? udah manusia. Yang di bawah itu juga udah manusia namanya. Cuman dia nggak muncul Ananda ini. Iya, begitu ditulis Ananda dot itu Anandanya kan emang tak ganti Dori ya, tak sesuaikan namaku Mas. Nah, tapi Ya, begitu ganti. diklik Dori dot gitu kok nggak keluar ya yang kelas-kelasnya. Oh, Ananda. Udah di set ini ya, string name, integer, umur, kayak gini. Bentar. Yang string coba tak cocokin bentar ya Mas. Oke. Kelas manusia udah bener. String nama, integer umur, string gender, string hobi, yang setelahnya string hobi ya, string hobi, string date of Oh. birth, string place of birth, udah semua. Maksudnya pas ketik ini ya, misalkan ini Dori, misalkan ini Ya, Mas Dori, Dori dot gitu kan, mestinya kan muncul kelas-kelas ya, tapi di tempat kok enggak ya? muncul Iya ini. kan muncul itu kan ya, tapi dia kok enggak ini Oh, Mas. muncul ya. Iya. Coba aja, dilanjut aja kayak tadi nih. Jangan jangan ikutin nih, misalkan Dori, misalkan tadi Dori ketik nama gitu, terus titik koma, dia si namanya ini bakalan merah atau enggak, coba. Oh, habis nama Ah, titik koma ya? coba titik koma dulu. Sininya merah enggak? Kayak gini misalkan. Nah, kayak gini nih. Enggak merah tetap. Apa mungkin NetBeans beda dengan IntelliJ ya, Mas? Ini aku pakai NetBeans sih. Oh, pakai NetBeans ya. Kayaknya Oh, sih beda sih. oh mungkin Coba di beda ini, ya. atau enggak projectnya ini diinin, coba project servernya udah di SDK-nya udah di set belum? Iya, apa kan itu? Nah, saya kurang tahu sih kalau NetBeans di mana ya. Coba aja cari di set di file atau di mana. Terus ada project struktur. Nanti set SDK-nya jadi 11, Java 11. Oh, SDK-nya ya. Coba-coba nanti tak Gitu sih, ituin ya. coba. Oke, Soalnya oke. biasanya kayak gitu sih. Gitu ya. Oh, ya. Saya lanjut dulu ya, Mas ya. Siap, Mas. Oke ya. Nanti kabari lagi ya kalau nggak bisa. Ya, oke. Oke, Mas Nafi gimana? Mau nanya? Ya Mas, tadi kalau statik itu nggak bisanya gimana Mas? Apa itu ngaruh ke scope apa gimana ya Mas? Lebih kepunyaan sih. Uh, Kayak misalkan ya, contohnya apa ya? Yang real thing ya. Ya, kayak misalkan kita punya dua metode ya. Ini kan makan, satu lagi misalkan manusia, jangan berjalan deh. Makan, bernafas, makan. Misalkan hobi ya, misalkan. Kan ini punya hobi, terus lagi ngerjain hobi gitu misalkan. Terus kita juga punya satu lagi metode public static gitu ya, yang statiknya. Static void makan gitu ya. Gitu ya ternyata. Iya. Nah, kayak gini ya misalkan. Nah, dia kan punya output yang berbeda nih, lagi ngerjain hobi sama lagi makan gini kan. Nah, cuman di sini ada dua perilaku, dua cara kita ngoding gitu sebenarnya. Nah, kalau yang untuk hobi ini, dia tuh bisa dipanggil kalau misalkan kita udah ngeinisiasi kayak gini, udah ngebuat sebuah objek yaitu Ananda. Jadi si Ananda ini dia bisa manggil hobi ini, si metode hobi ini gitu. Jadi si metode ini dia kepunyaan objek, di mana objeknya itu Ananda gitu ya, atau apapun gitu ya, kayak Mas Dori tadi, Mas Nafi gitu, bebas. Nah, kalau yang si makan ini, dia manggilnya adalah langsung manggil si kelas ini gitu. Jadi panggil manusia, langsung manusia dot makan. Nah, kayak gini. Kalau kita running,
Nah, dia udah nge-print dua yang udah kita set gitu ya. Yang pertama lagi ngerjain hobi sama lagi makan. Cuma cara pemanggilan metodenya berbeda. Yang hobi ini yang di mana metode non statik itu dipanggilnya oleh objek gitu ya. Sama objek yang udah kita inisiasi gini, kayak manusia Ananda sama dengan new manusia ini. Nah, kalau yang manusia.makan di mana ini tuh metode statik, itu dipanggilnya langsung sama si kelasnya. Gitu. Jadi kita ketik nama kelasnya manusia, terus dot, nanti dia muncul nih kelas statiknya gitu. Dan itu juga berlaku untuk untuk sebuah atribut kayak misalkan statik string makhluk hidup misalkan. Kayak gini makhluk hidup kita set gitu ya. Saya manusia dan makhluk hidup gitu misalkan. Nah, nanti si atribut ini tuh dipanggilnya dari si kelas ini juga gitu. Jadi manusia kalau kita ketik dot juga, nah nanti ada makhluk hidup di sini. Kayak gitu. Nanti kalau kita print out, kenapa nggak bisa ya? Sebentar, saya lupa. Statement, guys. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau print out, dia muncul. Nah, kayak gini nih tuh. Jadi sebuah apa ya, kayak konstan gitu sih sebenarnya. Gitu. Cuman ini jangan dulu deh, yang ini dulu, metodenya ini dulu nih. Perbedaan statik sama non statik dulu. Gitu. Mas Nafi gimana? Oke, Mas. Paham ya. Jadi cuman Oke. Ya. Tak kira tadi ini apa? Skopnya. Coba kalau skop ya, Mas. Boleh. Codingannya. Yang mana nih? Dari yang atas coba, Mas. Ya, kalau skop ya saya sambil jawab. Kalau yang skop nanti dia maksudnya nanti yang public ini sih. Kalau skop nanti kita akan belajar tentang modifier nantinya. Gitu. Oke ya, Mas Nafi gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Mas Dori gimana? Mau ke bawah, Mas Dori? Mas, ya. Oke, thank you ya udah nanya. Oh, betul. Coba sebentar lagi, Mas. Coba ya. Gimana yang lain ada kesulitan juga, Mas? Kayak Mas Dori? Takutnya ada yang sama juga, nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau NetBeans saya nggak pernah pakai sih. NetBeans kan ya, bener kan? Iya, NetBeans. Yang lambangnya kubus itu, Mas. Oh, ini ya. Setup SDK, coba ya. Oh. Kita coba configure. Waduh, kok pakai ini sih? Ya Allah, ya Robi. Kok pakai XML ya? Jujur saya tidak mengerti ya tentang NetBeans. Coba lihat sekali lagi yang kelas manusia, Mas ya. Lihat bentar ya. Boleh. Kelas manusia coba. Oh ya, ini udah ya. Di yang paling bawah coba, Mas. Bawahnya string date of birth itu. Oh iya. Kayaknya udah bener nih. Oke lah, ntar tak coba sendiri kalau gitu, Mas. Ya, itu biasanya masalahnya di ini sih, auto completion sih. Auto complete ini disebutnya fitur auto complete. Mungkin belum di setup SDK-nya, biasanya nggak muncul kayak gini. Jadinya kayak kode editor biasa. Oh iya. Kayak Sublime gitu sih, atau Notepad++ gitu. Nanti coba lagi aja ya, Mas ya. Iya. Atau mungkin karena ini aku JDK-nya pakai 18 ya, Mas ya? Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya? Harusnya lebih bagus lagi sih. Iya, lebih canggih mestinya kan ya? Iya, harusnya ya. Ya kayaknya sih nanti coba lagi ya setupnya. Itu kayaknya ada di setup IDE-nya sih. Oke. Kita cobanya, Mas. Oke. Oke, tadi ada yang ngacung kah? Oke, Mas Panca gimana, Mas Panca? Soal yang statik tadi, Kak. Yang mana? Ini? Nah, iya. Itu mau nanya kalau kelebihan dan kekurangannya itu yang bagus untuk
di kerjaan kita nanti itu enaknya kan di statik atau non statik Kak? Atau gimana? Oh, sebenarnya ini bukan pilihan sih, ini fitur juga sama. Jadi bukan ada kelebihan atau kekurangan, kapan dia dipakainya. Misalkan kita bikin satu objek yang misalkan kita bikin apa ya, kayak user gitu kan. Nanti tuh user kan punya username, password ya kan. Nanti kita bikin metode untuk ini misalkan nge-verify gitu ya misalkan. Nah, berarti kan untuk nge-verify kan dia harus bikin objek dulu kan. Karena kan si user itu kan banyak ya. Kayak misalkan user saya, usernya Mas Panca, usernya Mas-mas yang lain gitu ya, atau mbak-mbak yang lain kan. Nah, nanti kita bikinnya kayak gini misalkan. Nanti kita set di sini, terus kita finding. Nah, nanti kita harus pakai metode yang ini gitu ya. Karena kan ini kepunyaan sebuah objek. Nah, tapi kalau misalkan yang sifatnya statik gitu ya, kalau kita panggil ternyata value-nya tetap aja gitu ya, sama aja. Karena kan statik ya. Nah, biasanya kita taruhnya ya di sebuah kelas aja gitu. Kayak manusia.makan atau misalkan kita panggil untuk nge-get konstan sebuah pi gitu ya. Misalkan mat pi. Contohnya kita ada punya mat.pi. Nah, kayak gini. Nah, pi ini. Nah, ini tuh sama kayak kita bikin ini sebenarnya. Bikin statik atribut sebenarnya. Nah, kayak gini sih. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Bagus nggak bagus sama-sama metode gitu. Gitu sebenarnya jawabannya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Mas Dodi saya mau oke. Mas Panca gimana Mas Panca? I see. Oke, paham nggak? Oke, thank you ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Kita lanjut dulu, oke? Oke, salah jena. Salah jena. Oke, ini identity tuh ini ya perbedaannya. Kayak misalkan ada dog ya. Ini kalau saya Indonesiain jadinya agak ini ya. The dog, terus ada state ya, atribut kayak misalkan dognya tuh turunannya apa gitu, itu sumurnya, colornya ya kan. Terus ada behaviornya juga ya kan. Nanti satu kotaknya itu dia disebutnya objek gitu. Gitu ya. Nah, ini untuk nge-construct-nya nyukar gitu. Untuk bikin objeknya ada car tuh kan ada Porsche, ada Holden gitu ya. Nanti si Porsche-nya kita bisa set juga kayak tadi misalkan doors-nya gimana, wheel-nya gimana, modelnya gimana, engine-nya gimana, color-nya gimana gitu ya. Nanti kita setnya di main method gitu. Nah, terus ada juga konstruktor. Nah, salah satu metode khusus juga, metode spesial itu ada namanya konstruktor gitu ya. Nah, ini konstruktor dipanggil ketika objek kelas dibuat. Jadi pas kita melakukan kayak gini ya, kayak car Porsche sama dengan new car ini tuh sebenarnya adalah kita manggil sebuah metode konstruktor kayak gitu. Nah, untuk membuat sebuah konstruktor sebenarnya cukup simple karena kita cuman ada syarat-syaratnya untuk bikin konstruktor, di mana nama konstruktor tuh harus sama dengan nama kelas ya. Gini dulu, berarti kita bikin dulu nama konstruktornya sama dengan nama kelas. Kayak gini. Public dulu, bikin dulu nama metodenya, yaitu manusia. Kayak gini. Nah, ini tuh udah sebuah konstruktor sebenarnya. Gitu sebenarnya. Nah, cuman ini ada dua tipe, ada empty constructor sama constructor with params. Nah, kalau empty constructor, kalau misalkan kita nggak set kayak gini, nah sebenarnya udah dibuatin sama Java-nya gitu. Jadi kalau nggak perlu, ya kalau misalkan kalian nggak buat konstruktornya, ya pasti udah dibuatin sama Java-nya gitu, udah default konstruktornya. Cuman kalau mau bikin lagi nggak masalah gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk bikin konstruktor modifiernya harus public ya. Kayak gini, terus dia nggak ada balikannya kayak void ataupun nggak ada static, jadi benar-benar kosong kayak gini nih. Ini sebenarnya adalah konstruktor. Nah, kayak gini. Nah, terus ada lagi satu tipe konstruktor yang dimana yang ada paramnya gitu ya. Kalau ini kan empty konstruktor ya, jadi si metodenya nggak ada inputannya gitu ya. Nah, ada juga satu lagi untuk si yang ada inputannya kayak gini. Ataupun mau satu input atau semua metode yang ada di sini gitu ya, nggak masalah. Semua atribut yang ada di sini nggak masalah. Misalkan kita mau nge-construct berdasarkan semua
atribut yang ada di sini gitu ya, misalkan ya. Karena saya juga belajarnya dulu cuma ada 2 construct gitu ya, di mana yang empty construct, yang empty param, sama yang full param dulu nih. Yang full param dulu, nah kayak gini. Sama bikinnya main dulu, kayak gini. Nah, cuman yang ngebedainnya itu adalah paramnya ya kan. Karena kan si ini juga metode construct juga mengimplement polymorphism juga ya. Jadi satu nama konstruktor, satu nama metode konstruktor, cuman yang ngebedainnya yaitu isi paramnya, param listnya. Nah, karena kan kita mau masukin param list, kayak string name, umur, gender, hobi gitu ya. Nah, kita masukin nanti paramnya di sini. Yang pertama, ini sebenarnya urutannya bebas, cuman biasanya kalau kita masukin param untuk construct di sini, kita urutannya berdasarkan urutan ininya, urutan atribut yang kita define. Yang pertama kan nama, berarti kita tulis dulu yang pertama nama. Terus yang kedua string umur. Yang ketiga ada integer umur. Terus string gender, string hobi, string date of birth. Oke. String gender, string hobi. Terus string date of birth. Terus string of birth. Nah, kayak gini nih. Nah, cuman kalau kayak gini doang, kita cuma masukin paramnya gitu. Nah, untuk nge-implement ini dulu ya, kita implement dulu untuk yang full param. Kalau ini kan dia empty param ya. Manusia sebenarnya juga manusia. Nah, kalau misalkan kayak gini, nanti dia panggilnya yang ini. Nah, nunjuknya ke sini nih. Tuh, ya kan. Nah, ada juga salah satu lagi caranya, yaitu misalkan kita bikin satu lagi, siapa yang namanya ya? Gemutro gitu ya misalkan. Namanya nama manusia itu Gemutro. Nah, kita bisa ngeset value-nya tuh melalui konstruktor ini nantinya gitu. Cuman kan ini kan kita ngesetnya berdasarkan atribut. Nah, kita ngesetnya berdasarkan metode construct gitu ya. Nah, kita masukin aja di sini kayak gini, tapi kita lihat dulu urutannya. Oh, yang pertama nama, umur gitu ya. Nanti kita set gitu ya. Misalkan Gemutro Gusti gitu. Yang pertamanya, terus ada umurnya 20, terus gendernya laki gitu. Adalah namanya laki, terus hobinya juga sama, misalkan hobinya kita stripin dulu deh biar cepat. Punya 0101 misalkan. Terus ininya yang terakhir adalah place of birth. Nah, ini Bandung, misalkan Jakarta. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau misalkan kita panggil di sini, kalau pakai ID udah kelihatan nih, oh namanya siapa, si manusia ini, si Gemutron ini namanya siapa, umurnya berapa, gendernya berapa gitu ya. Karena kalau kita trace ya, kalau trace-nya tuh kalau pakai IDE IntelliJ, pencet kontrol terus enter, klik. Nah, dia manggilnya ini nih tuh yang full param ini, construct yang full param gitu. Nah, cuman ini kan kita baru prosesnya kosong ya. Dia pas kita manggil si construct ini dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, objektif kita adalah untuk ngeset si value-value ini dari si construct ini, metode constructin. Gimana caranya? Nah, kita bakalan manfaatin keyword this. Manfaatin keyword this. Nah, keyword this ini dia tuh nge-refernya, cara makanya gini dulu. This kan ada dua variabel, ada nama yang di sini, ya kan? Nah, kalau misalkan saya ketik di sini nama, nah di nama itu dia nge-refernya kemana? Yang ke sini nih, tuh. Kalau misalkan saya ngesetnya nama doang kayak gini, dia nge-refernya yang ke sini, gitu. Jadi ada dua nama variabel gitu ya, ngebedainnya pakai keyword this nama. Jadi kalau kita mau ngeset atribut nama ini, caranya berarti this.nama sama dengan nama. Nah, kayak gini. Jadi si nama ini itu inputan yang udah kita konstruk di sini, yang dimana Gemutro Gusti, ya kan? Terus kita masuk ke konstruktor ini, terus kita set nama sama dengan this nama sama dengan nama. Berarti
berarti si nama ini dia setnya udah Gemutro Gusti gitu. Ntar ada yang mau nanya dulu nggak? Soalnya teman-teman yang sebelum-sebelumnya udah ini sih apa bingung di sini sih. Gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak? Saya Kak, Boleh. itu untuk atribut sama params tuh emang harus sama ininya. Sebenarnya enggak sih. Misalkan ini nama atribut, misalkan kita tambahin nama atribut kayak gini, ya nggak masalah sih. Kayak gini nggak masalah. Kalau misalkan beda berarti nggak usah pakai this sebenarnya. Dia udah auto refer ke sini gitu. Cuman biasanya kalau orang-orang untuk developing namanya sama. Yang dikonstruk sama yang ada di atribut sama gitu biasanya. Ini udah ketentuan umum sih. Kalau bikin konstruktor si nama variable ini tuh harus sama dengan nama atribut ini gitu. Jadi kalau mau dibedain nggak masalah sih, Cuk. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya kah, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Aman ya? Kayak berarti, ini kan baru satu variable ya, berarti kita tinggal terusin lagi gitu ya, ke umur, gender, hobi, dan lain-lain. Dan perlu diingat juga, si param itu sebenarnya bisa beda data type, jadi pastikan juga selain nama variabelnya sama, nama tipe data type-nya juga harus sama gitu, ya kan? Ini sering nama-nama, jadi nggak boleh misalkan char gitu ya, ini nggak bisa kalau misalkan kita set char kayak gini. Yang pertama ini nggak kompatibel sama di sini juga salah juga di sini gitu. Jadi nama data type juga harus sama juga ya. Gitu. Terus ini juga kita terusin. Yang tadi pertama name, yang kedua umur ya. Is umur kayak gini. Nah biasanya kalau mau ngurut kayak gini juga masalah sih. Kalau nggak ngurut kayak gini sebenarnya nggak masalah. Cuman biasanya kalau kita ngurut gitu ya. Jadi kita ngurut dari paramnya sama ngurut juga dari atributnya gitu. Jadi isi param itu berdasarkan urutan nama, terus yang untuk ngasainya juga berdasarkan urutan si atributnya juga gitu. Sama this juga ini gender. Terus this hobi juga. This satu lagi tuh date of birth ya. Nah kayak gini ya. Ini juga kalau nggak salah ada di PHP juga ada ya kayak gini juga ya. Masih ada sih. Konstruktor ini udah jadi bagian dari sebuah OP sih sebenarnya. Ngeset-set kayak gini. Cuman dia tuh ngesetnya tuh this. Kalau itu ini kayak gini ya this. Gini ya. This gini terus name dot gini ya kalau nggak salah ya nulisnya. Saya lupa. Nah kayak gini sih kurang lebih. Nah terus jadi pertanyaan apakah konstruk full param ini wajib nggak? Yang jawabannya adalah enggak gitu ya. Disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Kalau misalkan kita ngebutuhinnya full param gini ya, daripada kita ngeset gini, misalkan dari pattern codingan kantor, misalkan kayak gini yang ikutnya kayak gini. Kalau misalkan kayak gini yang ikutinnya kayak gini. Jadi nggak wajib sih. Yang wajib tuh empty param ini sebenarnya. Terus kalau misalkan kita bikin lagi satu konstruktor, metode konstruktor yang dimana cuma inputnya nama doang misalkan ya apa-apa gitu ya, gak masalah gitu sesuai dengan kebutuhan. Berarti kita ngesetnya kayak gini berarti gitu ya, gitu teman-teman. Ini nggak wajib sebenarnya, nggak wajib ya, nggak wajib, ini nggak wajib sesuai dengan kebutuhan. Yang ini wajib kalau misalkan kalian nggak buat, kalau nggak buat udah dibuatin sama Java. Jadi jangan khawatir kalau kalian nggak buat konstruktor gitu, udah dibuatin sama Java ya. Toh tadi nggak error juga ya kalau kita sebelum bikin ini gitu guys. Nah nanti dia ngesetnya berarti kayak gini. Kalau kita cek ya, kita intip atribut value atributnya Gemutro.name. Kalau kita run, nah udah di set ya kan Gemutro Gusti. Nah kayak gitu ya. Jadi ada dua
cara kita untuk nge-assign value di setiap atributnya pakai konstruktor ataupun kita set langsung ke properti-propertinya atau atribut-atributnya. Gitu teman-teman, oke. Oke, selanjutnya adalah kita ini fokus ke atribut ya. Oke, encapsulation. Bidang tuh apa ya? Atribut ya, properti ya. Kenapa disebutnya bidang? Biasa translate. Kayak hiding data. Oke, nah katanya kita juga bisa encapsulation. Nah, sebenarnya kalau kalian belum ada authorize, sebenarnya kayak gini tuh agak bahaya juga ya, karena kan kita bisa langsung set sama, kita langsung bisa ubah datanya secara langsung ya, kayak gini ya. Nah, sebenarnya ini tuh agak bahaya juga sebenarnya. Taman gimana ya? Kita copy dulu deh. Ini yang operate non-encapsulation ya. Non-encapsulation. Ya, OP biasa aja udah. Ngapain? OP gini aja nih. Kita rename. Bikin lagi. Satu lagi kelas. Jadi biar nggak bingung nih teman-teman. Encapsulation. Nah, sudah ada dua gaya sih sebenarnya untuk ini. Kita copyin dulu ya kelasnya, kelas main ini kita. Biar nggak usah ngopi-ngopi lagi. Oke, salah. Sama ya. So here we go again. Oh, nggak boleh sama ya. Satu kelas ini nggak boleh sama, guys. So here we go. Oke, karena ini sebuah jangan deh. Manusia versi 1 aja ya. Ini nggak kita ubah nama kelasnya ya, jadinya versi 2. Daripada tidak ada kesalahpahaman teman-teman. Nah, ini yang versi 2-nya. Jadi kita ubah-ubah ya, karena ngubah kelas berarti kita harus ngubah metode konstruktornya gitu ya. Terus sama ini juga kita ubah. Oh, nggak ada yang udah. Oke, misalkan kita buat lagi manusia V2 kayak gini. Dan kita juga bisa manggil si manusia ini ya, dari kelas ini juga sih sebenarnya, dari kelas OP. Saya juga bingung sih. Oh, ya misalkan namanya adalah manusia V2, misalkan siapa ya? Saiful misalkan ya. Oke, new manusia. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita set kayak gini, itu sebenarnya nge-set value kayak gini tidak direkomendasikan gitu ya. Saiful Anwar. Tidak direkomendasikan. Kalau salah enggak, tapi tidak direkomendasikan. Karena di tempat kerja saya makanya gini juga sih. Langsung manggil ke properti. Tidak direkomendasikan, tapi tidak salah juga gitu. Kayak Saiful nama. Oke, nah toh berarti sebenarnya ada cara untuk kita melakukan encapsulation, di mana kita meng-hide atau apa ya? Kita kita buat atribut kita tuh nggak bisa diakses langsung gitu ya. Kita buat atribut kelas nggak bisa diakses langsung gitu. Karena apa ya? Karena ya ada ini kasusnya ada di security data sih sebenarnya. Tapi saya nggak bisa ngomong secara langsung sih. Bentar, saya dipanggil nih. Oke, aduh. Sudah mulai nih di follow saya. Ya, semoga tidak dipanggil ya teman-teman. Oke,
Jadi kita buat atribut nggak bisa diakses secara langsung, kita pakainya encapsulation. Nah, dengan encapsulation, nanti kita untuk mengubah nama sama umur tuh dan lain-lain tuh pakai metode gitu ya. Jadi kita set dan get tuh pakai metode gitu sebenarnya, dari pakai metode objek gitu ya, si metode objek gitu. Nah, berarti kalau kita mau nge-hide si datanya, berarti kita pakai modifier. Nah, kan tadi kan kita pakai public ya. Kalau public, kalau misalkan kita kayak gini, saiful.name, nama gini, ini kan nggak masalah ya, kayak gini. Nah, kalau misalkan kita tulis public kayak gini, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita tulis private, nah dia jadi masalah nih, karena dia nggak, scope-nya tuh bukan, karena scope-nya tuh dia cuma di kelas ini doang gitu, karena kan private. Jadi yang bisa ngakses nama tuh dia cuman si kelas manusia V2 ini. Nah, untuk modifier coba kita nyontek ya teman-teman. Modifier ya, modifier Java. Nah, ini sebenarnya. Nah, ini nih. Kalau default tuh dia tuh nggak ditulis ya. Kalau default tuh dia nggak ditulis sama sekali, kayak tadi ini default. Ini sebenarnya default. Kalau private berarti kita nulisnya kayak gini, private ya. Terus ada protected sama public ya. Yang paling sering itu biasanya private, public sebenarnya. Default tuh jarang sih. Default private sama public sih yang paling sering. Oke, kita tulis reference di sini. Daripada bingung teman-teman. Nah, gini. Tuh ya. Nah, jadi jangan bingung teman-teman, kenapa ini nggak muncul gitu ya. Mungkin bisa dilihat modifiernya, oh private gitu. Gitu, terus yang ini juga sama, kita privatein berarti semua ya. Untuk melakukan encapsulation, hal yang pertama kita lakukan adalah kita privatein semuanya. Privatein, jadi si atribut objek kita tuh nggak ke publish gitu ya. Jadi kalau misalkan udah inisiasi Saiful gini, kalau kita cari nih, ternyata nggak ke ini juga gitu ya, nggak ke munculin kan ya atribut-atributnya kayak nama, dan itu juga hilang ya. Beda sama yang di sini, yang di kelas OP ya, dia muncul ya kalau kita gini, umur, gender, karena kita set modifier itu default gitu ya kan. Nah, Saiful, nah terus yang jadi pertanyaan, gimana sih cara kita mau ngeset sama manggil ya kan, karena di sini kan kita set kan gini ya, gampang ya, kita assign gampang kayak gini, ananda.nama tuh kayak gini tuh udah ngeset. Tapi kalau kita mau manggil ananda.nama, jadi ananda.nama tuh dia bisa ngeset sama ananda.nama ini bisa set dan get gitu, tergantung dari statementnya. Kalau gini berarti dia nge-get, kalau gini dia ngeset gitu ya. Nah, jadi kan jatuhnya kan kayak nggak aman ya, karena langsung ke atributnya. Nah, biasanya tuh kita bikin satu metode lagi gitu ya, untuk setiap masing-masing si atributnya. Misalkan kita mau ngeset dan get namanya gitu ya. Kita mau ngebuat metode get sama namanya gitu. Nah, biasanya kita bikinnya kayak gini. Untuk ngeset, misalnya ini udah disediain sih sama ini, sama siapa namanya? Sama intelijennya. Nah, untuk ngeset berarti kita bikin satu metode yang dimana metodenya void, karena kan kita cuma ngeset ya. Ini public void kayak gini. Terus kita tujuannya adalah set name. Nah, biasanya untuk bikin satu metode set name biasanya apa namanya? Biasanya programmer tuh nulisnya kayak gini. Kita tulis dulu apa sih disebutnya, prosesnya mau ngeset atau get set dulu. Kita ngeset atribut apa, name ya kan, set nama kayak gini gitu. Terus jangan lupa pakai metode gini, kita udah bikin satu method setter, sebenarnya disebutnya method setter untuk nama kayak gini. Nah, terus kita lengkapin lagi nih, untuk ngeset berarti kita butuh inputan nama, string name, string nama. Terus prosesnya adalah sama kayak bikin konstruktor kayak gini, this nama sama dengan nama, berarti cuma namanya aja karena kan inputannya cuma satu kayak gini. Nah, kayak gini nih itu.
Berarti kita ngeset namanya, berarti tinggal panggil dot set nama aja kayak gini. Saiful Anwar. Gitu, Saiful Anwar. Nah, kayak gini nih. Ini baru ngeset aja. Terus gimana kalau mau kita ngeprint? Gimana nih, ya kan? Nggak ada kan untuk manggil, karena ini cuma set aja ya. Karena dia sebagai kelikannya void. Nah, berarti kita bikin satu lagi metode getter. Untuk ngambil ya, getter value nama gitu. Nah, salah. Untuk bikin getter sama ininya juga, patternnya juga sama, modifier public ya. Terus balikinnya apa? Nah, biasanya balikannya sesuai dengan apa? Atributnya, dengan data type atributnya. Ya, string kan? Salah. String, terus public string, nama, kurung buka, kurung tutup, ya kan, kurawal, kayak gini. Nah, kita bukan get nama, kayak gini. Terus kita return value dari si nama ini, ya kan. Berarti bisa return nama kayak gini. Tapi kalau kalian masih bingung tentang keyword sama keyword this, tulis aja this ya, karena kan kita nge-refernya kan ke nama kayak gini. Nah, kayak gini nih. Berarti kita udah bikin dua metode yang dimana untuk ngeset sama dengan get nama kayak gitu. Nah, fungsi dari getter ini disebutnya adalah getter and setter ya. Metode getter dan setter. Tujuannya adalah kita bisa define atribut ini tuh bisa diupdate enggak gitu ya. Atribut ini bisa write enggak atau bisa update enggak gitu ya. Terus bisa write, update atau read only gitu. Itu sebenarnya. Jadi kalau mau read only berarti kita nggak usah bikin set name gitu ya, set nama. Kita nggak usah bikin set nama gitu. Berarti inisiasinya cuma ada di sini aja gitu ya. Pas kita nge-construct Gemutro gitu, misalkan Gemutro atau Saiful Anwar, berarti selamanya ya jadi Saiful Anwar, nggak bisa di set nama lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai set name, misalkan once dia ganti nama ya, misalkan prosesnya banyak gitu ya. Banyak kita prosesnya, terus ganti nama orang lain ya nggak masalah gitu ya, karena kan kita udah bikin metode gitu. Nah, terus ini baru satu atribut. Nah, ini kan berarti ada atribut yang lain, berarti kita tulis ulang yang lainnya gitu. Kita nulis lagi kayak tadi, cuman ngebedain tuh di sininya nih. Kalau misalkan umur berarti ini jadi set umur gitu. Kan capek ya teman-teman ya menghitung apa, nulis ulang-ulang kayak gini. Nah, dari Java-nya sih kita sudah disediakan generate. Kita bisa ngegenerate getter and setter. Ya kan tadi kita udah bikin umur ya, nama ya. Yang sisanya ada umur, gender, hobi, date of birth. Kita pilih semuanya atau pilih salah satu boleh, atau pilih dua ya. Kita pilih semuanya, terus kita okein. Tuh, langsung ke generate gitu, daripada capek-capek teman-teman. Nah, ini juga berlaku untuk konstruktor. Di konstruktor di IDEA juga udah ada fitur generate gitu. Jadi daripada teman-teman ngabisin waktu untuk bikin konstruktor ya, kan atributnya banyak ya, misalkan ya. Ada ya ini kan baru dikit ya, jadinya kita bisa ngitung satu-satu, bisa nulis satu-satu. Kalau banyak berarti kita tinggal pakai pilihan konstruktor ini. Kita pilih semuanya misalkan, atau select none boleh, ada exist misalkan, ini kan baru nama. Misalkan kita bikin konstruktor yang cuman date of birth-nya aja gitu ya. Tuh, langsung kan ke generate. Gitu teman-teman, daripada kalian capek-capek nulis ulang, kita generate aja gitu ya. Cuman tadi kan saya nulis ulang karena biar teman-teman tahu gitu ya. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Biasanya di sini udah mulai pusing nih teman-teman. Itu di teman-teman sebelumnya sih sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Sambil saya ini. Oke, Ahmad Buzaki gimana? Iya Kak, izin bertanya Kak. Kalau untuk pemanggilan tadi atribut atau kelas kan ada nama metodenya Kak. Nah itu apa bedanya yang diawali sama sistem outprint line, terus misalnya nama kelasnya .method sama nggak pakai sistem outprint line gitu Kak?
Yang mana sih yang tadi ya? Yang ini ya? Ya, yang di OOP gitu. Ini ya? Ya, Yang ini ya maksudnya bedanya ini sama yang ini gitu ya? ya, yang itu kan nggak pakai sistem outprint line. Nah, ada juga yang pakai sistem outprint line, tapi di dalamnya itu ada nama kelas atau properti, terus dot metodenya gitu. Oke. Di mana sih? Ntar saya lupa. Oh, yang ini ya maksudnya ya? Perbedaan yang di sini sama yang ada di sini gitu ya maksudnya ya? Iya, seperti itu kan. Ya. Oke, kalau ini kan dia manggil langsung ke atributnya ya. Tuh, kan nah, ini kan objek kan punya atribut-atribut ya. Kita panggil langsung ke namanya, ke atribut nama. Karena kita modifiernya default ya kan. Kalau kalian nge-refer ke sini, lihat di sini, oh ternyata kita bisa ngakses gitu ya. Orang luar tuh. Ini tuh kan udah beda scope ya. Ini kan scope kelas manusia. Ini scope kelas OP. Nah, si OP itu bisa ngakses atribut-atribut dari kelas manusia gitu. Karena defaultnya ini gitu ya. Manggilnya dot nama gitu. Jadi langsung ke namanya. Sedangkan di sini dia tuh harus manggil dulu sebuah atribut dot get name, get nama, karena kita udah ganti modifier ini, udah nge-private nama. Jadi kalau kita ketik nama, saya full nama ini, dia nggak bisa diakses. Nah, kayak gini. Tar ya, saya dipanggil dulu. Kayak gitu. Ya. Nah, untuk karena udah nge-private, berarti kan kita iniin kan. Kita tadi pakai getter ya. Nah, kalau getter, dia si metode ini itu nge-return si this.nama. Jadi untuk mengambil value nama, itu harus ngelewatin get nama gitu. Kalau yang tadi mah dia langsung manggil ke dot nama, kalau di sini dia melalui proses si dot get nama gitu, dari getternya gitu, kita nge-return dis namanya gitu gimana, ada yang mau nanya dulu? Ya, baik Kak, terima kasih. Oke, jawab ya. Ya Kak, terjawab. Oke, nanti sambil pelajarin aja lagi ya. Sebentar ya, saya dipanggil dulu. Sambil kita ngobrol, ada lagi mau ditanya? Ih. Kalau ada yang mau nanya, ngomong aja langsung ya. Waduh. Ya Allah, ya Rahman. Ntar saya sambil liatin ini di chatnya. Kenapa? Oh, yang tadi ya udah dijawab ya, yang ini mah ya. Degan guys. Gimana? Untuk set nama itu kan bisa lihat codingannya nggak? Boleh lihat codingan set nama gini. Iya, kan bukan yang di atas yang udah dipanggil. Oh, ini ya. Nah, ini kan set nama dia langsung naruh string gitu, Saiful Anwar. Kalau misalkan nggak pakai, misal yang dari method atau dari apa gitu kan, selain dari langsung di define di situ, gimana Kak? Bisa nggak kalau di Java? Sebentar, saya masih belum konsen, bentar ya. Nanti ulangi lagi ya, bentar ya. Gimana? Maksudnya nggak kayak gini ya maksudnya? Saiful Anwar jangan di sini ya? Iya, ngambil dari lain gitu, dari tempat lain. Bisa nggak? Kalau ini kan ngeset atau ngeget? Ngeset, dia kan ngeset dulu baru ngeget. Gitu. Nah, cuman pertanyaannya ngegetnya bisa di tempat lain gitu ya, selain .get name gitu, get nama ini ya? Bisa nggak gitu? Maksudnya ini kan di update gitu, misalnya yang pertama Saiful Anwar, terus di update tapi set namanya ini nggak langsung nulis string gitu Kak, jadi kayak dari method atau dari mana gitu yang udah di. Oh, boleh, bisa. Jadi contohnya contohnya kita bikin apa ya? Misalkan kita bikin input ya kan, kayak gini. Misalkan string input. Ya. New string, misalkan inputnya nama gitu ya. Ananda Dana Pratama gitu ya misalkan. Nah, si input itu bisa masuk ke sini sih. Jadi
Jadi si set name itu parameternya bisa apapun gitu ya, baik itu dari manggilnya dalam satu main method yang sama gitu ya, atau misalkan dari mungkin nanti kedepannya dari kelas-kelas lain ya nggak masalah. Yang penting adalah si paramnya itu adalah berupa string gitu. Jadi intinya sih apa ya, bisa gitu ya, panggil dari manapun ya, ataupun dari misalkan apa ya, misalkan di sini ada ini deh string nih, misalkan kita bikin apa ya contohnya ya, akan bikin konstan ya, ini konstan, akan public static final string ya, ini bikin konstan kayak gini ya teman-teman. Kalau di dalam kelas-kelasnya si ini public sama kayak ini sih sebenarnya, kayak gini, kita bikin konstan kayak gini, misalkan ini konstan gitu ya, saya namanya ini konstan, ini namanya ya konstan gini. Nah, saya panggil di sini nggak masalah, karena kan ini yang penting kan string gitu, meskipun dia ada final static kayak gini ya, atau apapun gitu, yang penting data type-nya string gitu ya. Ya, makasih Kak. Oke, jadi ini bisa ternyata sambil menginikan ini nih, suka dadakan ini nih orang-orang teh. Ntar ya, sambil saya cek. Oke, ada lagi yang bertanya kah teman-teman? Udah paham ya getter and setter ya teman-teman? Wow. Apa nih? Oke, sambil ngobrol ya teman-teman, nih sorry banget nih, hari-hari dipanggil ya. Entah kenapa deg-degan hari ini nih, production. Ada kode push lagi. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Oke, udah ya. Ini encapsulation ya. Jadi sebenarnya encapsulation tuh tergantung dari ini sih, dari apa namanya? Dari si pattern perusahaan kalian sih sebenarnya. Kalau saya sih udah nggak pakai encapsulation karena udah di authorize nanti di gateway-nya. Jadi nggak pakai, nggak masalah. Cuman kalau misalkan kalian bikinnya monolith, mau nggak mau sih harus pakai getter and setter gitu. Karena saya udah ada layer-layer yang lain gitu. Terus kalau misalkan kalian pakai getter and setter ya nggak masalah juga ya, karena ya nggak masalah sih. Ya, yang kalau mau ditanya mana yang baik atau enggak, yang paling baik ya pakai encapsulation gitu, yang lebih aman gitu. Kalau ini memang benar-benar fitur gitu ya, fitur-fitur yang salah satu fitur yang bisa meningkatkan security kita gitu contohnya. Oke, Mas Arif mau nanya apa, Mas Arif? Sorry. Halo, putus-putus Mas Arif. Aduh.
Mas Arif, halo. Halo, halo. Dengar kan? Ada tapi Oh, agak putus-putus sih. Coba dulu deh. ya, Gimana Mas? dengar aja apa? Mau nanya apa terus? Paling kepikiran aja ini apa namanya? Tadi ya. Oh, kalau ini kan Java ya, seingat saya dulu itu iya apa? Dia buat platform ya, apa, buat standalone. Tapi sekarang udah bisa online. Terus nanti kalau apa istilahnya? Koneksi untuk jaringannya itu ngaturnya nanti gimana ya? Maksudku biar bisa dia Nanti kalau lintas web. Aku belum nyampe ke sana kemarin. Mesin yang atau beda. Kalau Java sekarang udah sistemnya web service, jadi kita bisa up ke web gitu ya. Jadi orang-orang misalkan Mas Arif di mana gitu ya, saya di mana, nanti kita bisa akses project kita secara online gitu, nanti bisa kayak gitu. Sekarang Java nggak desktop aja sih sebenarnya, sekarang udah web service gitu. Nah, gimana cara ke web service itu sebenarnya saya kurang tahu ya, karena kan ada tim DevOps-nya, tim deploy-nya itu. Jadi yang ngap-apin kayaknya sih dari DevOps sih. Tapi teknologinya tuh kalau saya kurang lebih sih yang saya tahu tuh ada Kubernetes, ada AWS, ada Jenkins, ada GitLab, ada pipeline juga ada, terus ada apa lagi ya? Fortify juga ada untuk quality code kita sih sebenarnya. Terus selebih itu udah dihandle sama tim DevOps sih sebenarnya. Gitu. Gitu sih Mas Arif. Jadi intinya bisa di up gitu. Oh, hematnya nih sekarang udah multi platform ya. Misalnya Ya, multi platform benar. Apa sih bahasa sekarang? Cloud base gitu ya atau Ya, online udah base. cloud based benar. Jadi kita bisa web service kita bisa dipanggil pakai Windows, pakai Linux, pakai apa lagi ya? Ya, banyak lah, ada MacBook gitu, ada HP kita juga bisa dipanggil nanti. Karena nanti struktur datanya tuh udah general karena kita nanti pakainya JSON gitu. Si JSON ini dia tuh bisa dibaca di platform manapun gitu. Jadi global gitu sih bahasanya. Gitu. Struktur datanya global gitu sih. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi sih. Tapi intinya bisa di cloud base gitu. Gitu. Jadi kalau sekarang itu untuk industri nggak ngerjain di kayak di platform mesin. Ya intinya di platform mesin terus bikin komponen terus sama manajer atau sama senior yang data sih baru disambungin gitu. Enggak gitu lagi, tapi langsung bisa working together gitu ya, kerjaan bareng. Jujur sih saya kurang tahu ya maksudnya gimana. Cuman kalau di saya sekarang tuh, jadi saya punya tim nih, tim back end. Nanti ada namanya microservice nih. Nanti si Java kita tuh bisa dipisah-pisah gitu. Nanti ada service yang ngurus user, ada service sama ngurus produk gitu ya. Terus ada service ngurus notif gitu. Nanti ada lagi gitu. Nah itu masing-masing tuh dipegang sama developer gitu. Nanti ada tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah nanti kan udah dipegang sama developer masing-masing. Nanti kita bisa di-up ya ke version control, ya pakai GitLab atau GitHub. Nah, nanti GitHub nanti ada 3 environment atau 3 state ya. Jadi yang pertama ada lingkungan development di mana kita bisa bikin data dummy atau apapun itu ya. Kita bisa developing secara bebas gitu ya. Di state develop, terus nanti naik lagi ke UIT. UIT itu udah mulai data semi bersih sih, yang dimana UIT itu nanti bisa di-show ke user-user gitu ya. Kayak misalkan ditunjukin nih ke atasan gitu ya. Nih program-programnya yang udah beres ini loh gitu ya. Oh kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu ya. Nanti kalau udah oke. Nah kalau proses dev sama UIT sih nggak perlu security yang lebih sih sebenarnya. Cukup, kalau nggak salah cukup AWS, Jenkins, atau clouding yang lain ya kayak Azure atau apapun itu. Jenkins, CI/CD, GitLab itu udah bisa gitu. Karena kan datanya masih dummy ya. Nah, kalau udah, terus ada satu lagi environment production. Nah, kalau production tuh datanya real, data nyata. Itu nggak boleh diapa-apain gitu sama kita sebagai developer. Nah, yang itu nge-handle-nya tuh ada lagi tim DevOps, tim deploy.
Nah, itu dipegangnya seutuhnya tanggung jawab deploy nanti gitu. Jadi kita lepas tangan gitu ya kalau udah masuk deploy. Karena kita udah UIT-nya udah oke ya kan, terus udah kita juga ada QA ya kan, quality assurance yang menjamin programnya aplikasi kita tuh udah benar gitu. Jadi kita lepas tangan, kecuali kalau misalkan kayak saya nih, ini production tiba-tiba kodenya ternyata ada yang salah, nanti saya bakalan ngubah dari development lagi, terus ngubah ke UIT, baru ke production gitu sih untuk flow sekarang gitu. Gitu. Jadi ada timnya masing-masing sih yang ngurusnya gitu. Oke. Kebayang Mas? Kayaknya sebelumnya. Sedikit kebayang sih, intinya beda dengan yang dulu sih gitu. Kalau sekarang Iya, udah kayaknya beda. ada berbagai divisi. Kalau dulu kayak lebih bikin komponen tuh. Jadi kalau dulu aku ingatnya itu ada yang ngurusin database-nya, ada yang ngurusin terus ada yang ngurusin function-nya. Yang terakhir ya itu ngetes. Sebalikin lagi kalau ada bug ini apa habis tes ya yang ngetes sama yang nyambungin yang apa bahasanya dulu terampungin gitu fixing ya. Intinya ada masih ada perbagian cuma nggak kayak sekarang itu kayak dengerannya sih beda. Jadi kayak lebih satu lebih ke fungsi, satu lebih interface atau komponen lebih ke arah komponen itu dulu sih saya. Oh, kayaknya beda sih. Kalau kita megangnya per service sih, atau satu service sudah dipegang 2 orang gitu ya. Kalau kita di satu tim tuh dibagi tiga divisi, bukan 3 divisi, 3 role. Ya ada back end, front end, sama QA gitu. Nah, back end tuh benar-benar ngurus data gitu, ngurus belakangnya gitu. Kayak kalau kita sih kita sebenarnya bukan maintain database, tapi lebih ke bikin entitasnya, bikin table-tablenya. Terus kita juga bikin relation antar tabelnya juga gitu ya. Kita ambil datanya sesuai yang front end itu bertanggung ya efek yang ngurus web kayak gini nih, kayak biar terlihat lebih cantik gitu ya, lebih apa sih namanya ya pokoknya gitu deh ya, user interface-nya. Nah, enggak tuh, kalau positif case lolos oke, negatif case-nya nggak lolos nanti dibalikin lagi gitu, dicari root cause-nya. Masalahnya itu ada di mana, apakah di front end atau back end gitu ya. Nanti kalau misalkan ternyata masalah di back end, nanti dibalikin ke back end gitu. Itu kita ngoding lagi, kita match request lagi gitu ya ke git-nya, ke version control-nya, ke repo-nya. Nanti ya sama tim lead-nya dia bakalan di-build gitu ke servernya gitu, nanti dites lagi gitu. Jadi kita ada tim lead-nya juga sih sebenarnya. Oke. Gitu. Bayang, jadi bagian pusing-pusing nyambung komponen hampir nggak ada ya lagi ya sekarang kayaknya. Pusing sih masih ada ya, tapi nggak ada kayak gitu sih sebenarnya. Ya, kita pusingnya lebih ke function sekarang, bikin apa, nyari debug sama errornya gitu. Iya, benar ya. Cari kita, ininya juga. Cari apa sih flow-nya, prosesnya, pusing di situ kita. Cari alur diagramnya nih kemana larinya nih, errornya di mana. Dulu yang mesti mikir nyambunginnya nih, nyambungnya udah bener belum sih gitu. Kalau integrate sih biasanya full FS sih. Jadi sebenarnya kerjaan FS itu 2, yaitu nge-build user interface sama integrate gitu. Jadi kan nanti ada UI UX kan, nanti si FS itu bakalan nge-developing user interface berdasarkan UI UX yang udah didesain gitu. Desain udah yang redesign ya gitu pokoknya. Nanti once dia udah nge-layouting atau nge-design, pen udah kita buat gitu. Gitu. Ya, mulai sedikit kebayang. Oke. Nanti mungkin kebayangnya udah keterima kerja ya. Amin. Udah. Ya dulu, sekarang sedikit-sedikit ya, bertahap. Ya, makasih banyak. Oke, sambil ngobrol ya. Ini saya udah dipanggil ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, ini encapsulation. Nah, ini nih.
yang salah satu musuh teman-teman juga sih. Yang itu adalah inheritance atau bikin warisan gitu, namanya inheritance gitu ya. Makin ya, kayak contohnya kan animal tuh kan banyak tipenya ya, hewan tuh ya, kayak misalkan hewan ada hewan melata ya kan, hewan mamalia ya kan, terus ada hewan apapun gitu ya, serangga ya, insek kan kayak gitu ya. Nah semua hewan-hewan yang kayak hewan ya kayak gitulah, kingdom class kayak gitu pun ada relate, ada apa sih tadi ya, tadi ada insek dan lain. Nah toh kan semua hewan tuh kan pasti ada satu kesamaan ya, yang dimana dia tuh ada cara makannya ya kan, ada jenis makannya ya kan, dia pasti makan ya. Nah nulis ulang-ulang kayak misalkan ya bodinya gimana gitu ya. Nah kita bisa ngemanfaatin fitur inheritance gitu ya, dimana animal tuh udah punya atribut-atribut yang mendasar gitu ya, kayak misalkan cara dia berjalan gitu ya, kayak jalannya gimana gitu ya, terus tipe kakinya gimana gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Terus nanti kita bisa melakukan, si animal itu bisa diwariskan ke beberapa kelas yang lainnya gitu, kayak misalkan kayak anjing gitu ya, ataupun kucing gitu ya. Kayak anjing kan dia punya air liur gitu ya, terus ataupun apa ya, ekor gitu ya. Kan anjing kan punya ekor, nanti kita tulis ekor di sini ya. Tapi dia punya hal-hal mendasar yang lainnya di sini dari animal gitu, kayak misalkan ya kayak cara dia makan, cara dia beranak ya berkembang biak gitu kan. Jadi hal yang mendasar gitu ya. Kalau anjing kan dia punya, yang jelas kan punya ekor ya kan, terus punya kakinya pasti 4 kan, ya enggak sih, ekor, terus moncongnya gimana ya kan, terus telinga, apa lagi ya, ekor, moncong, terus pengendusannya gimana, baik atau enggak gitu kan ya, tipe pengendusannya dalam keadaan baik atau enggak gitu, tipe anjingnya tuh dia anjing galak atau anjing kecil gitu kan ya, banyak gitu ya. Jadi di mana bangun datar tuh punya pasti bangun datar dia punya 2 metode dasar gitu, dimana dia bisa ngitung luas sama ngitung keliling ya kan. Cuman yang ngebedainnya tuh adalah setiap bangun datar kan dia punya ini ya, masing-masing ya, kayak misalkan persegi pasti sisinya sama sisi ya kan, berarti nanti atributnya cuma 1, lingkaran juga sama gitu ya. Nah kita bisa mewariskan si metode ini ke masing-masing ini gitu. Cuman yang ngebedain itu adalah proses untuk luas sama keliling ini gitu teman-teman. Cuman ini abstraction sama inheritance sih hampir sama sih. Abstraction itu sebenarnya bagian dari inheritance sih, sama interface juga. Kayak kita coba dulu teman-teman ya untuk inheritance. Oke, yang pertama adalah kita bikin dulu kelas baru, OP inheritance ya. Nah, terus kita bikin main class dulu ya. Nah, tadi kan kita bikin kelas baru yang gimana bangun daftar. Aduh, sorry. Oke, bangun datar ya. Kita bikin kelas bangun datar yang dimana dia tuh punya beberapa metode ya, dimana ada yang tadi public result void integer hitung luas ya kan tadi ya, kalau kita lihat tadi ya kan. Terus ada juga public integer hitung
lingkaran gitu. Cuman kan dia masih belum ada ya. Ntar gimana, saya bingung nih. Bangun datar, hitung luas integer. Begini sih kita harus ngisi dulu ya, karena kan kalau misalkan kita pakai kelas biasa, kita harus tulis proses dasarnya dulu sih, atau di voidin dulu deh, coba voidin dulu kayak gini. Nah, terus habis ini kita kan udah bikin induk klasannya, yaitu bangun datar ya. Ini induk kelasnya. Ini, oh ini sorry, induk kelasnya. Habis itu kita bikin satu lagi kelas, di mana kelasnya tuh yang tadi kita tunjukin tadi, ada yang namanya tadi di mana ya? Ada bangun datar, ada persegi, lingkaran, persegi panjang sama segitiga ya kan. Kita buat satu-satu ya, ada yang namanya persegi, terus kita bikin atributnya. Nah, kita nggak pakai dulu encapsulation ya, kita biar cepet integer sisi gitu ya. Nah, kan baru bikin dua kelas ya, bangun datar sama persegi, belum ada relationnya. File class. Nah, untuk agar perseginya itu mewariskan apapun yang ada di bangun datar, nah kita pakai namanya extend. Kita pakai keyword extend, terus kita nge-extend dari kelas bangun datar. Nah kayak gini, dengan ini kita udah dapat satu inheritor dari bangun datar, tuh persegi gini. Gitu ya, nanti si hitung luas sama hitung lingkaran, dia bakalan bisa dipanggil gitu, cuman prosesnya masih kosong gitu. Nah kayak gini kan, si perseginya masih kosong tuh, void ya, kita bisa manggil tuh dua hitung luas lingkaran sama luas ya, ini ya. Tapi kalau ya kan, karena kita udah nginheritan, cuman kan ya isi kelasnya kan, perseginya kan nggak ada hitung lingkaran sama hitung luas, karena ini udah ada di si indukannya bangun datar ini gitu. Kita pakai extend ini, jadi semua hal yang ada di kelas ini dia bakalan menjadi bagian dari persegi gitu, jadi warisannya gitu. Cuman ini kan butuh proses ya di dalamnya, kan beda ya, hitung luas persegi sama hitung luas persegi panjang beda kan. Nah berarti kita harus memodifikasi si hitung luas ini di dalam kelas ini gitu. Jadi kayak sebenarnya si hitung luas sama hitung lingkaran itu jadi sebuah template gitu ya, sebuah template sih sebenarnya, yang dimana ini wajib ada di setiap bangun datar gitu. Nah, kita bisa pakai namanya add override gitu ya. Kita mau nimpa proses dari si hitung luas ini, public integer hitung luas gitu. Nah, cuman dia balikannya error nih. Harusnya void nih teman-teman. Nggak apa-apa, kita voidin dulu. Nah, kayak gini nih. Jadi nanti kita tinggal print out aja nanti di sini. Print len si ini berarti hitung luasnya. Berarti kita harus butuh sisinya juga ya. Oh enggak, sorry. Nggak perlu, karena kan kita udah panggil langsung aja di sini. Bisa pakai input. Sisi, hitung luas sisi gimana ya? Luas sisi kali sisi ya. Nah ini kayak gini, ini untuk luas. Terus yang ini untuk nimpa ya. Nimpa proses. Override itu maksudnya menimpa ya teman-teman, menimpa proses metode induknya gitu. Yang dimana namanya harus sama gitu. Cuman kalau misalkan beda, misalkan hitung luas, hitung lingkaran, hitung diagonal misalkan. Hitung diagonal. Nah, ya nggak boleh pakai override karena dia nganggapnya hitung diagonal itu dia punyanya persegi gitu, bukan menimpa gitu. Jadi dia anggapannya hitung diagonal itu metode baru punya si persegi gitu, bukan sebuah metode bawaan gitu ya. Jadi syarat untuk pakai override adalah kita menimpa metode bawaan gitu ya, bawaan dari sinduknya gitu ya. Nah itu juga berlaku untuk si hitung lingkaran gitu. Hitung void salah.
hitung lingkaran. Ini ya. Lingkaran. Keliling maksudnya. Hitung lingkaran, system out.println, hitung keliling. Oh, kenapa hitung lingkaran ya? Kenapa teman-teman tidak ada yang ini? Isi kali sisi. Kali 4 berarti ya. Aduh. Nah, kayak gini, kita udah nge-override 2 metode. Misalkan metodenya di sini udah ada metode ya, misalkan kita bikin metode baru, sistem, bikin proses baru, setup baru. Ini metode luas gitu. Nah, nanti, contohnya dulu ya. Ini kita sebenarnya punya 2 kelas ya. Ada bangun datar sama persegi. Nah, si dua-dua ini kita bisa melakukan bikin objek baru. Yang dimana dari bangun datar sama dari persegi. Nanti ada perbedaannya. Misalkan kita udah bikin persegi ya, hitung luas ini. Hitung luas, kita set dulu ya si ininya. 4 misalkan kayak gini. Nah, ini kita hitung luas persegi. Panggil hitung luas dari objek persegi. Nah, kalau yang satu lagi adalah panggil hitung luas, panggil metode. Panggil metode hitung luas dari objek bangun datar gitu ya. Nanti bangun datarnya gini, bangun datar sama juga. Nah, jadi kan ada 2 nih. Kita melakukan inisiasi si induknya sama inisiasi si anaknya gitu ya. Terus kita panggil deh. Kan bangun datar kan dia nggak punya atribut apa-apa ya. Dia cuma punya si metode yang ini ya, hitung luas ya. Jadi sama ya, di sini hitung luas. Refernya sama nih. Hitung luas dia ke sini, ya kan? Tapi kalau dia ini di sini gitu. Nanti dia ada perbedaan ininya. Kalau kita running, nah ini dia melakukan proses yang di sini, ini metode hitung luas. Yang ini dia melakukan proses di sini. Nah, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita nggak melakukan overriding gitu ya? Error, teman-teman? Nggak, ya kan? Di sini nggak ada error. Tapi dia nge-refernya ke sini, ke hitung luas gitu. Jadi yang asalnya ini outputnya gini, ada 2 ya, ada dua output ya, di mana ini metode hitung luas sama hasil perkalian ya. Kalau kita outputin lagi, nah dia jadinya dua output yang sama gitu, karena kita nggak melakukan overriding gitu, nggak nimpa proses si indukannya gitu. Nah, ini prosesnya ini sebenarnya berguna untuk ini sih sebenarnya, kayak bikin apa ya, kayak bikin template gitu ya. Kalau misalkan yang template yang jadi dasarnya gitu ya, misalkan bangun datar kan ada template ini ya, kayak hitung luas ya kan, ada keliling gitu ya. Semua bangun datar pasti ada luas sama keliling gitu ya. Mau jajar genjang, layar, layang-layang gitu ya, pasti ada ya hitung luas sama hitung keliling gitu. Jajar genjang mau seaneh apapun gitu ya, bangun datar pasti bisa dihitung luasnya sama kelilingnya gitu. Cuman yang jadi oke, ini persegi. Nah, ini juga bakalan berlaku untuk kelas lain, ini persegi ya kan. Terus ada persegi panjang. Nah, yang ngebedain kan berarti atributnya ada luas, ada panjang ya kan. Kita nge-refer ke sini, ada panjang sama lebar. Sorry, saya lupa, saya nggak bisa matematika. Bisa deh, cuman amit-amit bisa cuma lupa. Tuh, ini panjang lebar, berarti yang ngebedain adalah prosesnya gitu kan. Kalau yang tadi sebelumnya sisi kali sisi, berarti proses hitung luas untuk si kelas persegi panjang adalah panjang dikali lebar gitu. Nah, ini juga berlaku untuk yang ini juga gitu. Biasanya beda lagi, panjang kali 2
panjang kali 2, lebar kali ditambah lebar kali 2. Biar pasti-pasti ya. Biasanya saya suka FOMO kan. Pokoknya udah dikali langsung ditambah kan, jadinya error. Biasanya saya suka gini nih. Biar enggak aman ya. Jadi biar tahu, oh ini panjang dulu, dikali dulu gitu, baru ditambahin gitu. Gitu ya. Jadi juga untuk yang lain gitu ya. Silahkan kalian lengkapi aja ya nanti. Cuman ya inilah. Lingkaran, terus dan lain ya. Contohnya segitiga gitu ya, segitiga sembarang ada, terus segitiga sama sisi ada, segitiga siku-siku, banyak prosesnya gitu. Cuman yang ngebedain ya gitu aja sih. Sama metodenya sama kan, hitung lingkaran, cuma prosesnya aja gitu yang beda. Gitu. Kayak ada yang nanya dulu nggak tentang inheritance yang paling mendasar. Jadi kita inheritance dari sebuah kelas gitu ya. Boleh bertanya nggak? Boleh banget. Kalau inheritance itu bisa lebih dari satu nggak? Nah, maksudnya parentnya, childnya itu bisa inheritance dari 2 parent. Kalau itu sih bentar ya, misalkan contoh ya. Kalau nggak salah sih nggak bisa ya. Kalau satu kelas nge-extend ke 2 kelas gitu nggak bisa sih. Karena coba kita ini. Ini kelas dummy ya. Kelas dummy kosong kita extend ke 2 ini. Nggak bisa sih. Kita extend lagi. Nggak bisa. Tapi ada lagi sih. Kita nge-extend ke kelas sama nge-implement interface. Nah itu bisa. Ada 2 cara sih. Kalau mau 2. Interface apaan tuh, Kak? Ya. Nanti ada lagi. Tapi kita bisa nge-chaining, misalkan gini, kita nge-extend bangun datar ya kan. Nge-extend bangun datar, nanti bangun datar dia nge-extend lagi kayak gini. Extend bangun lagi. Misalkan dummy. Dummy-nya kosong ya, misalkan kelas dummy-nya kosong. Dummy ya. Dummy itu maksudnya bohongan ya, kelas dummy. Nanti si bangun datar nge-extend lagi ke dummy gitu. Bisa kayak gini. Jadi si persegi itu dia nge-extend bangun datar, nah bangun datar dia ngedummy. Jadi dia kayak chaining inheritance gitu sih. Gitu. Jadi bisa dua extend, cuman harus ke chaining gitu. Jadi kan kayak apa sih, kayak hierarki turun menurun ya. gitu. Iya, kayak hierarki keluarga ya, kayak nenek ke ibu ke anak gitu ya. Jadi sifat-sifat nenek bisa turun ke ibu, nanti sifat-sifatnya ibu dan nenek bisa turun ke anak gitu. Nanti anaknya bisa turun lagi ke cucu lagi gitu, banyak gitu. Gitu caranya. Terus Kak, mau nanya lagi. Boleh? Kalau misalkan parentnya itu kan udah di extend ke childnya ya. Nah, apakah parentnya itu masih berlaku gitu, masih dipakai gitu? Soalnya kan dia udah mewarisi ke childnya gitu, Kak. Bisa. Misalkan kita nggak tahu, misalkan animalnya unknown ya, kayak tadi ya. Kan misalkan kita udah bikin kelas banyak ya, kelas hewan-hewan ya, kayak misalkan anjing, kucing, dan lain-lain ya, semua hewan lengkap gitu ya. Ternyata nemu baru gitu ya. Nah, terus ternyata kita nggak boleh bikin kelas baru gitu ya. Kita bisa bikin objek baru kayak animal gitu. Tapi kayak gini animal gitu, kayak ada default kayak gini juga sih. Kayak hitung dan luas gitu. Jadi intinya Indo kelasnya bisa dipakai gitu, sama kayak gini juga. Cuma ini kan prosesnya biar simple jadinya gini doang gitu. Mungkin ada proses-proses tertentu gitu ya, yang lebih kompleks ya di real case. Cuman kalau di real case saya masih belum tahu sih, belum kepikiran kalau induknya dipakainya di mana aja gitu. Oke, Kak, paham. Oke, thank you ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Aduh, sakit. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya kelas tuh ada banyak sih. Ini tuh keywordnya ada banyak, ada kelas, ada interface. Nah, kalau interface sih, jujurly saya jarang pakai interface ya. Interface tuh bukan tatap muka gitu ya, tapi sebuah keyword juga. Nah kayak gini juga. Sama interface player kayak gini nih tuh. Sama kayak bikin kelas juga tuh kayak gini. Kita
inheritance-nya pakai implement kayak gini. Nah, nanti berarti kayak gini nih contohnya. Ini kan kita nge-inheritance pakai dari kelas ya. Terus kita bikin baru lagi. OP inheritance dari interface. Nah, ini ini sebenarnya bagusan mana saya juga kurang tahu karena saya ngimplementnya langsung ke kelas sih sebenarnya, nggak inheritance langsung kelas. Kita copyin ya, jadi biar tahu ya mana bedanya gitu. Kita copyin semuanya sini. Nah, cuman dia ngebedainnya cuma di sini aja nih. Kita bikin inheritance. Sama ya kayak gini. Segi, waduh. Apa kita kasih V2 ya. V2. Bangun datarnya ke sini kedua. Juga V1. Ini V2. Ya gini ya, aman ya. Nah, berarti kalau mau ngimplement interface, kelasnya ganti sama interface. Bukan int, tapi interface. Nah, cuman kalau interface dia nggak punya body kayak gini nih. Dia nggak punya default prosesnya di sini. Jadi dia langsung gini, titik koma gini, tuh. Titik koma gini, nah kayak gini nih teman-teman. Implementation, bangun datar V2. Nah, terus si extendnya ganti sama implement. Keywordnya ganti sama implement. Implement sama implement. Nah, karena dia implement, jadi si semua abstrak kelasnya gini, ini abstrak ya. Kita hapus ini ya. Ini yang nggak guna katanya. Nah, karena dia sebuah ini ya, template ya. Yang ini benar-benar template ya. Jadi setiap anakannya tuh wajib untuk nge-override semua metode yang ada di sini gitu. Kalau misalkan kita hapus ya, nanti dia muncul error nih karena dia kurang implement si hitung keliling gitu. Itu interface gitu. Jadi benar-benar blueprintnya gitu. Induk interface. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin kelas di mana kelasnya tersebut indukan kelas yang dimana setiap metode ataupun properti ya. Kalau properti bisa juga kayak misalkan string name gitu ya, bisa bikin name gini. Juga nggak bisa sih, harus diinitialize. Bangun datar V2. Oh, ini nggak masalah sih. Kita juga bisa implement sebuah atribut, cuman dia harus diinitialize value-nya. Saya bingung nulis initialize gimana ya. Initialize. Ini initialize. Nah, gini. Jadi, kalau mau induk interface, setiap metodenya itu wajib di-override. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita bikin indukan kelas ya di ini, itu nggak bisa kayak tadi, nggak bisa kosong kayak gini, kayak bikin template gini nggak bisa. Jadi kalau bikin kosong kayak gini nggak masalah karena kan kita balikannya void. Nah, cuman ini masalah kalau misalkan kita balikannya integer gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa ya. Kita kan harus bikin sebuah dummy proses ya, karena kan kita nggak inputin apa-apa ya di sini. Nggak ada atribut ya bangun datar gitu kan. Misalkan kita bikin gitu kayak gini, misalkan kita bikin sebuah interface di mana balikinnya bukan void, ternyata integer gitu. Nah, kayak gini kan lebih enjoy, lebih enak gitu ya. Kosong ya prosesnya, harus dibalikin integer, kita balikin integernya return kayak gini. Return sisi kali sisi gitu. Bisa kayak gitu. Perbedaannya sih di sini nih. Di sini, tapi kalian coba ini lagi aja deh. Biar sama ya, biar kelihatan bedanya. Nah, ini ya. Gitu. Ini interface ya. Jadi setiap ini wajib diimplement, wajib diimplement ya. Karena dari keywordnya aja udah implement nih, implement. Jadi kita harus mengimplement setiap bangun datar yang ada di sini. Terus nanti prosesnya sama aja sih. Wajib diimplement
Nah, cuman kalau interface sih saya kurang tahu apakah bisa melakukan sebuah objek gitu ya. Kayaknya nggak bisa deh. Cuman bisanya pakai abstraction kayak gini sih. Bikin anonymous kayak gini. Kayak gini. Jadi nggak bisa kalau begini. Kalau bisa sih bisa, cuman harus kayak gini. Ini nanti lagi aja deh overriding. Kayak gini bisa nih. Nah, kalau kayak gini bisa. Ada yang nanya dulu tentang interface. Kalian belajar dulu kayak gini dulu. Nanti kayak yang tadi yang barusan saya tunjukin baru di coba pelajarin lagi. Tapi untuk sekarang intinya kalau kalian implement interface atau bikin sebuah indukan yang dimana setiap metodenya wajib diimplement, lebih baik pakai interface gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Belum ada Kak. Oke ya, kejawab ya berarti ya tadi interface. Oke, selanjutnya adalah jam 9.20 ya. Selanjutnya ada lagi abstraction sih, cuman ini abstraction saya masih kurang paham sih, coba ya. Nah, ini selebih ke ya abstraksi sih kalau kalian bikin apa ya? Kayak bikin tugas akhir ya, kayak bikin paper gitu kan pasti ada abstraction ya, di mana kita bikin sebuah, kalau di paper kan atau di makalah kan kalau bikin abstraksi kan kayak bikin apa ya? Kayak bikin pemikiran gitu loh. Oh, nanti isi-isi paper tuh bakalan kayak gini-gini gitu. Nanti ada kesimpulan dan lain-lain gitu ya. Sama itu juga abstraction juga kayak bikin template juga sih intinya. Ini ya Allah. Ini banget ya. Google gini banget ya. Ya gitu kayak misalkan kita sebagai orang awam kan ngelihat motor ya. Motor ya. Kita nggak tahu isinya apa aja gitu ya. Contohnya kayak gitu sih. Kalau lihat dari sini. Seorang pria mengendarai mobil. Pria ini tidak tahu bahwa menekan ya kan kayak pria awam gitu ya. Dia taunya mobil gitu ya. Dia tahu mobil tapi dia nggak tahu cara berkendara gitu ya. Terus gimana bedanya gas sama pedal itu gimana? Terus dia juga nggak tahu gimana cara dia mundur gitu kan ya. Terus gimana caranya dia ganti gigi juga dia nggak tahu. Tapi si pria ini tahu kalau dia tuh mobil gitu. Kalau itu tuh mobil gitu. Nah itu disebutnya abstraksi gitu. Ya ini abstraksi. Salah satunya tadi pakai interface. Ada juga yang namanya lagi satu lagi abstrak gitu. Nah kalau abstraksi ini oke ini bersih. Nah, kalau abstrak sih coba kita implement ya. Contohnya sih perbandingan antara kelas, interface, sama abstrak. OOP abstrak. Dari abstraction. Oke, sama ya kita bikin juga, kita copy lagi. Cuman yang ngebedain ya ini tadi. Kita bikin lagi, kita copyin lagi semuanya. Tapi kita namain lagi ya, kita rename lagi. Dan bisa, tadi kan V2, ini V3. V3 juga V3. V3, ini juga ke V3 dulu ya. Sama ya, semuanya nggak ada error. Nah, kalau abstrak, kita tambahin abstrak third class. Nah, gini, jadi kita nambahin satu keyword lagi, abstrak class. Kalau abstrak interface nggak ada ya kalau nggak salah ya. Ya nggak boleh, bisa sih bikin abstrak, cuman jadinya kayak rekursif gitu sih. Bukan rekursif apa, kayak redundant gitu, nggak dibutuhin. Karena interface-nya udah masuknya abstrak. Tapi kalau kelas tuh bisa non abstrak sama bisa abstrak gitu. Waduh.
Nah, ini ya abstraction class. Bisa dipanggil ya. Bentar ya. Ya Allah. Waduh. Saya cepetin ya teman-teman ya. Biar ini ya. Oke. Ya, saya cepetin ya teman-teman. Kalau abstrak sih kayaknya kita bisa implement kayak tadi, tapi di dalam kelas gitu ya. Tapi syaratnya kita harus nulis abstrak juga di sini. Abstrak void kayak gini, terus kita hilangin nanti prosesnya di sini. Tapi langsung titik gini. Nah, kayak gini bisa. Itu sih perbedaan void. Terus kita juga bisa bikin ini juga nih. Bikin template atau abstraknya. Nah, yang ini kita bikin prosesnya. Udah ada prosesnya gitu. Yang ini udah ada prosesnya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini composition itu lebih ke relation sih. Kalau tadi kan inheritance. Nah, nanti ada ini sih, ada apa ya, kayak misalkan ini kita bikin kelas baru ya, kayak gini nih, workable. Nanti si kelas dog ini bakalan nge-extend ke animal misalkan. Lah kok gini sih? Aneh banget. Ya pokoknya kelas dog nanti nge-extend ke animal, tapi si kelas dog punya kelas kayak gini, workable kayak gini, swable. Nah, nanti dia relationnya tuh antara relation sama inheritance sama composition tuh ada kaitannya sih. Relation
has A sama is A. Nah, kalau inheritance ya, itu relasinya is A. Jadi teman-teman jangan bingung kapan dia pakai composition mana enggak. Karena kalau kita baca, jadi bacanya itu gini, kayak misalkan persegi adalah bangun datar gitu. Itu disebutnya is A. Is A itu relationnya is A. Nah, kalau has itu composition. Kok ada anime gitu. Kok ada anime gitu, ya Allah. Apa ya contohnya ya? Yang gampang ya. Oh, ini nih apa? Employee, misalkan persen employee student. Salah. Ya contohnya inilah, contohnya. Plusar apa nih? Plusar motor ya kayaknya. Plusar itu kan motor. Jadi si Plusar itu merek motor. Dia tuh adalah baik gitu ya. Nah, si Plusar tuh dia punya mesin. Nah, gitu sih composition tuh. Maksudnya composition tuh kayak gitu tuh. Ini ada penjelasannya. Oh, ada ya. Kayak ini. Jadi kalian baca aja dari sini, oke. Nah, bingung. Nah, karena saya dipanggil ya, teman-teman. Jadi saya udahin dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang nanya di grup aja ya, teman-teman ya. Sorry banget. Oke, kita absen ya, teman-teman. Jadi saya bakalan cepet nih ya. Tadi Mas Arif nanya kan ya. Jadi ada saya bakalan nyebut yang tadi nggak ke ini. Afifur ada? Oke, tolong cepet ya. Aduh, masa ini, Mbak ini kita Bandung lagi dingin nih. Ahmad Muzaki ada? Ahmad Muzaki ada ya tadi ya? Tadi saya lihat tadi nanya. Ini ada ya Mbak? Ini ada. Andre ada? Mas Andre? Hadir. Ada, Andre ada. Oke, Mas Budi? Hadir, Kak. Deg-degan demi Allah ya. Mas Darling ada? Hadir, Kak, hadir. Oke. Ya Allah ya Robi. Mbak Dela ada ya, Mbak Dela. Mbak Fariza ada? Ada. Oke. Hadori ada? Hadir, Kak. Oke. Mas Hamdan ada ya? Ada. Dori ada. Hari ada, Hari? Mas Hari? Aduh, yang udah dong, tolong diinin dong. Mas Hari ada ya? Yang udah ini ke absen turunin dong tangannya. Lutfi, Mas Lutfi ada ya? Mas Afifur tolong turunin dong tangannya. Takutnya ada yang lain. Nah, oke. Mas Petrus ada? Ada, Kak. Petrus, oke. Hilman ada? Mas Hilman? Mas Hilman ada ya? Atau nggak ada? Ya Allah, ya Rabbi. Muhammad Hilman nggak ada ya? Ada Hilman ya? Ini siapa nih? Aduh, nggak ada ya Hilman ya? Nanti siapa tahu izin. Ya Allah. Saya lupa yang izin siapa ya? Mas Wildan ada ya tadi? Ada Bang, ada. Oh, Nabila ada ya? Terus Nafi ada tadi nanya. Noval ada. Ada. Panca ada tadi ya nanya. Mas Raihan tadi nanya. Mas Chandra ada. Ibnu Haris ada. Hadir. Oke, thank you Mas. Sebelum lalu dengan Dikejar thank you buat deadline malam ini. Iya, bukan dikejar deadline, dikejar VO, dikejar direktur. Oke, Semangat ya, Pak. Semangat, Bang. Thank you ya. Gak apa-apa, santai. Semoga ilmunya terima ya. Amin, amin. Ya, nanti pelajarin lagi ya Sabtu Minggu. Nanti saya Nanti nanya aja di lagi. grup. Oke, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum ya. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Assalamualaikum.